Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi terkait tugas kami. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karina Sitirewi dengan NIM 2405541123 bersama rekan-rekan tim saya. Perkenalkan, nama saya Ronald Fatema Parimba dengan NIM 2405541125. Perkenalkan, saya Sukojo Andi Sokwahan dengan NIM 2405541098. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan tim saya akan menjelaskan bagaimana program pengurangan sederhana dengan operasi 12 dikurang 6 dapat diimplementasikan dan dianalisis menggunakan emulator prosesor 8086 dengan menjelaskan perubahan nilai register, pengaruh flag pada CPU, pemahaman terkait ukuran operate dalam konteks arsitektur 16 byte, serta konsep matematika dasar pengurangan dan implementasi pada hardware, dan kami akan melakukan eksperimen terkait eksperimen debugging atau eksperimen error pada pengurangan. Yang pertama, kami akan menjelaskan. Jadi, program ini terdiri dari dua variabel, masing-masing menyimpan nilai 12 dan 6 sebagai bilangan 16 bit. Kemudian dikurang dengan nilai instruksi. Jadi hasilnya disimpan di register AX dan dipindahkan ke lokasi memori untuk menyimpan lebih lanjut. Nah, untuk kode assembly intinya move AXA untuk memuat nilai 12 ke register AX atau kata lain inputnya agar program dapat terbaca. Untuk sub AXB mengurangi nilai 6 dari AX atau proses di mana program dieksekusi, dan untuk move resultnya AX untuk menyimpan hasil ke memori. Baik, selanjutnya adalah perubahan register AX. Nah, sebelum instruksi pengurangan dijalankan, register AX menyimpan nilai 12 yang secara heksadesimal adalah C. Setelah instruksi sub AX B dieksekusi, maka nilai AX berubah menjadi 6 heksa. Hal ini menandakan hasil pengurangan 12 dikurang 6 sama dengan 6 berhasil disimpan dalam register AX. Nah, ini dapat kita lihat sebelum kita run, debugnya itu adalah AX sama dengan 0. Selanjutnya, setelah kita run, maka AX-nya adalah 4C06. Nah, mengapa 4C06? 4C06 didapatkan dari kita memasukkan program move AH 4CH dengan in21H. Instruksi in21H dengan AH sama dengan 4CH tersebut adalah fungsi DOS untuk keluaran dari program tersebut. DOS menggunakan AL bagian bawah dari AX sebagai kode keluar atau exit kode. Jadi AX06 ini 06 menandakan hasil heksadesimal dari penjumlahan tersebut gitu. Selanjutnya, ukuran operate. Variabel A dan B dideklarasikan dengan direktif DW atau define word yang mengidentifikasikan ukuran 16 bit. Hal ini konsisten dengan arsitektur prosesor 8086 yang merupakan prosesor 16 bit, sehingga operasi aritmetika dilakukan pada data berukuran word atau 16 bit. Selanjutnya akan menjelaskan pengaruh instruksi pada flags. Nah, pengurangan pada Profesor 8086 mempengaruhi beberapa flag penting yang mencerminkan kondisi hasil operasi. Nah, yang pertama di sini ada CF. CF carry flag menunjukkan apakah terjadi borrow pada pengurangan unsigned dalam kasus ini. CF tetap 0 karena 12 lebih besar daripada 6, sehingga tidak ada borrow. Nah, selanjutnya ada ZF. ZF atau zero flag menandakan apakah hasil operasi adalah 0, hasil 6 bukan 0, sehingga ZF tetap 0. Selanjutnya ada CF. CF ini adalah sign flag mewakili tanda hasil operasi atau bit paling signifikan karena 6 adalah bilangan positif. Makanya itu SF sama dengan 0. Selanjutnya OF. OF ini overflow flag yang menandakan apakah terjadi overflow aritmatika pada bilangan bertanda karena hasil masih dalam rentang representasi 16 bit bertanda. Makanya OF tetap 0. Nah, selanjutnya PF. PF ini berbeda dengan lain. Kenapa jadi bisa menghasilkan 1? Karena OF ini, PF ini adalah parity flag menunjukkan apakah jumlah bit 1 dalam operasi bilangan adalah genap atau ganjil. PF sama dengan 1, jumlah bit 1 itu genap. PF sama dengan 0, jumlah bit itu ganjil. Jadi yang kita bisa lihat kalau tadi bilangannya itu 6 itu adalah genap. Jadi PF menunjukkan hasil 1 karena dia genap. Nah, selanjutnya IF atau interrupt flag. Ini IF fungsinya untuk mengatur apakah CPU boleh menerima interupsi dari perangkat keras hardware interrupt. IF sama dengan 1, interupsi berarti diaktifkan, atau IF sama dengan 0, interupsi sama dengan dinonaktifkan. Selanjutnya ada AF. AF ini fungsinya menunjukkan carry atau borrow antara bit ketiga dan bit keempat antara nibble bawah dan nibble atas. Saat operasi aritmetika biasanya dipakai untuk operasi BCD binary coded decimal. AF sama dengan 1 terjadi carry atau borrow antara bit ketiga dan keempat. AF sama dengan 0 berarti tidak terjadi carry atau borrow. Dan DF yang terakhir ini adalah direction flag, fungsinya untuk menentukan arah proses string, arah pemrosesan data dalam instruksi string seperti MOVS, LODS, ES, TOS. DF ini sama dengan 0, proses maju dari alamat rendah ke tinggi, sedangkan DF sama dengan 1, proses mundur dari alamat tinggi ke rendah. Selanjutnya dengan juga teman saya Intan. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep matematika pengurangan. Nah, pengurangan merupakan salah satu operasi dasar dalam aritmatika yang melibatkan pengurangan satu nilai dari nilai
lain untuk memperoleh hasil atau difference. Secara matematis, untuk bilangan bulat A dan B, pengurangan dinyatakan sebagai difference sama dengan A dikurang B. Jika A kurang dari B dalam konteks bilangan tak bertanda, operasi ini menyebabkan peminjaman dari posisi bit yang lebih tinggi. Dalam konteks bilangan bertanda, hasil dapat berupa bilangan negatif. Nah, operasi pengurangan yang dilaksanakan oleh prosesor 8086 ini secara prinsip merefleksikan konsep matematika dasar namun diimplementasikan dalam bentuk biner menggunakan sistem komplement 2. Sistem ini memungkinkan pengurangan dilakukan sebagai penjumlahan nilai negatif sehingga menyederhanakan desain sirkuit aritmetika. Selain itu, flag status memberikan informasi kritikal yang memungkinkan perangkat lunak tersebut menginterpretasikan kondisi hasil pengurangan misalnya untuk pengambilan keputusan dalam program. Selanjutnya saya akan memberikan eksperimen debugging atau error pada pengurangan ini. Di sini kami sudah memiliki suatu program di mana kami melakukan percobaan dengan min 5 dikurang 10 sehingga hasilnya min 15. Jadi kita sudah masukkan input, proses, serta outputnya sehingga ketika kita emulate atau kita melihat AX-nya itu sebelum di run itu adalah AX-nya 0000. Nah, ketika kami run debugnya itu adalah AX-nya 4C F1. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengapa terdapat 4C. Saya tidak akan menjelaskan kembali. Nah, mengapa di belakang 4C ini adalah F1? Karena min 15 itu adalah F, sedangkan 1 adalah menandakan minus, seperti itu. Sehingga hasilnya itu adalah minus 15. Nah, dari pernyataan AX ini, maka emulator ini berjalan dengan baik atau benar, seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa lihat dalam flag-nya. Di sini flag yang berubah itu adalah 1, di mana 1 ini adalah SF. Nah, mengapa flag SF ini adalah 1? Karena fungsi SF ini atau sync flag itu mewakilkan tanda hasil operasi. Karena minus 15 adalah bilangan negatif, maka SF-nya itu adalah 1. Nah, untuk CF-nya atau carry flag-nya itu, dia menunjukkan 0 karena tidak ada borrow. Selanjutnya ZF-nya itu adalah zero flag. Kenapa dia 0? Karena fungsi 0 itu untuk menandakan apakah hasil operasi adalah 0. Karena minus 15 bukan 0, maka ZF-nya adalah 0. Kalau hasilnya adalah 0, maka ZF-nya adalah 1, seperti itu. Lalu overflow flag, OF-nya di sini adalah 0. OF-nya di sini adalah 0, menandakan terjadinya overflow aritmatika pada bilangan bertanda karena hasil masih dalam rentan representasi 16 bit, sehingga OF-nya bertanda 0. Selanjutnya adalah PF. Nah, di sini PF-nya itu adalah bertanda 0 karena jumlah bitnya itu adalah ganjil, minus 15 kan ganjil gitu. Selanjutnya AF-nya itu adalah 0. Kenapa AF-nya 0? Karena tidak terjadi carry atau borrow seperti yang saya berikan pertama, karena CF itu 0 sehingga AF-nya juga 0, seperti itu. If-nya adalah 0 karena tidak mengandung instruksi, di nonaktifkan gitu, tidak mengandung instruksi, seperti itu. Di sini DF-nya juga 0 karena prosesnya itu maju dari alamat rendah ke tinggi, seperti itu. Selanjutnya adalah kesimpulan terkait hal yang sudah kami bahas akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Nah, mengapa pengurangan pada prosesor 8086 ini tidak memiliki error? Karena pengurangan pada prosesor 8086 selalu menghasilkan hasil biner yang valid menggunakan sistem komplement 2. Bila terjadi kondisi seperti borrow atau peminjaman dan overflow, prosesor hanya mengatur flag status atau carry flag, overflow flag, dan lain-lain tanpa memicu interrupt atau menghentikan eksekusi. Berbeda dengan pembagian oleh 0 yang menyebabkan interrupt hardware karena tidak terdefinisi. Contohnya seperti 10 dibagi 0 itu pasti hasilnya error, atau 0 dibagi 0 hasilnya pasti error, seperti itu. Pengurangan tidak memiliki kondisi kritis yang mengakibatkan kegagalan sistem. Penanganan kondisi khusus pengurangan diserahkan pada perangkat lunak. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari materi kami yang berikan tadi. Jadi kesimpulannya itu peran flag dalam kontrol alur program. Flag yang diubah setelah pengurangan sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam program, seperti cabang kondisional. Dengan demikian, pengurangan tidak hanya menghasilkan nilai, tapi juga mempengaruhi logika program secara keseluruhan. Nah, pengurangan dalam sistem bilangan bertanda dan tak bertanda. Interpretasi hasil pengurangan bergantung pada konteks bilangan signed bertanda atau unsigned yang tak bertanda. Misalnya borrow, carry flag relevan untuk tidak bertanda, sedangkan overflow penting untuk bertanda. Lanjut untuk yang ketiga, efisiensi hardware melalui komplementasi 2. Nah, penggunaan komplementasi 2 memungkinkan prosesor melakukan pengurangan dengan sirkuit penjumlahan yang sama, sehingga mempercepat dan merendahkan desain hardware. Dan yang keempat itu pengaruh sebagai dasar operasi lebih kompleks. Nah, pengaruh berulang adalah dasar dari operasi, pembagian, dan modulus dalam prosesor yang tidak memiliki instruksi langsung untuk modulus. Hal ini menunjukkan betapa fundamentalnya operasi ini. Dan yang terakhir, yaitu kelima, tidak ada interrupt untuk pengurangan. Karena pengurangan selalu menghasilkan bit yang valid. CPU tidak perlu menengan. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti.
Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.